Shalom sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Ketika kanak-kanak dan masih dalam pengawasan orang tua, mereka akan ikut arahan orang tua. Tetapi sebagai orang muda dan dewasa, secara penuh akan menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri. Orang tua atau orang lain hanya bisa memberi masukan atau saran yang belum tentu diikuti. Karena itulah, maka kita bisa melihat berbagai macam kehidupan manusia di sekitar kita. Orang bebas melakukan apa saja yang menurut mereka sesuai dengan pola hidupnya. Maka tidak heran bila berbagai macam kejahatan muncul di sekitar kita. Orang tidak peduli dengan sesama. Perundungan, mematikan karakter orang, menipu, merugikan orang lain menjadi sesuatu yang sudah biasa. Banyak orang yang menderita karena ujaran kebencian, penipuan, judi online, dan lain-lain. Dan sebagian besar melalui sosial media yang semakin canggih. Apakah kita sebagai orang Kristen juga larut di dalam carut-marut kehidupan ini? Firman yang kita baca mengingatkan agar sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus dalam kebenaran. Saudara-saudara, hidup dalam kebenaran artinya 1. Tinggal dalam Kristus atau menghidupi firman-Nya. Setiap perkataan dan perbuatan harus selaras dengan firman yang kita baca dan renungkan setiap hari. Firman menjadi penuntun jalan hidup kita. Memang tidak mudah melakukan firman Tuhan di tengah hingar-bingar dunia. Tetapi kita harus terus berusaha untuk bisa melakukannya, walaupun mungkin dianggap aneh oleh orang lain. 2. Berani dan tidak malu untuk menyatakan hidup sebagai pengikut Kristus. Walau diejek, dilecehkan, bahkan dibuli, kita tidak malu atau takut untuk menyatakan bahwa kita adalah murid Kristus yang tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tidak ikut-ikutan share di media sosial, ujaran kebencian, atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadilah duta kebenaran yang selalu berdampak bagi sekitar, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di tengah ketidakpastian dan gundah gulana dunia, orang yang hidup dalam kebenaran akan mendatangkan damai sejahtera. Ketahuilah, bagi orang yang hidup benar ada janji Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran seumur hidup. Tinggal dalam Kristus dan menjadi saksi yang dapat mendatangkan damai sejahtera
dimanapun kami berada. Dan jadikan kami alat Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.